Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Siti Nadira Sauda, NIM 19 16053. Nah, pada video ini kita akan belajar matematika, yaitu bab 3 bentuk aljabar. Nah, teman-teman atau adik-adik silahkan perhatikan slide berikut ini. Oke, yang pertama kita membahas mengenai 3.1, mengenal bentuk aljabar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa saja yang harus kita pahami. Yang pertama, pengertian bentuk aljabar, kemudian memahami suku, variabel, koefisien, serta konstanta. Nah, yang pertama kita akan simak video berikut. Halo Budi. Halo Rudi. Wah, rupanya kamu juga membeli buah ya? Iya Budi, saya membeli 2 apel dan 2 pir. Kalau kamu? Kalau saya membeli 3 pir dan 1 apel. Dari ilustrasi tersebut dapat ditulis bahwa Budi membeli 3 pir plus 1 apel, sementara Rudi membeli 2 pir plus 2 apel. Selanjutnya kita misalkan ilustrasi buah pir menjadi X dan buah apel menjadi Y, sehingga dapat ditulis Budi membeli 3X plus 1Y, sementara Bapak Rudi membeli 2X plus 2Y. Nah, kedua bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Oke, setelah memperhatikan ilustrasi tersebut, kita mengetahui aljabar merupakan bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf maupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Nah, untuk slide berikutnya kita akan memahami apa saja yang ada dalam bentuk aljabar. Selanjutnya, unsur-unsur aljabar. Di dalam suatu bentuk aljabar terdapat beberapa unsur. Contohnya, 4x tambah 8 sama dengan 10. 4 sebagai koefisien, x sebagai variabel, 8 sebagai konstanta, dan 10 sebagai konstanta. Oke, setelah mengetahui di mana letaknya koefisien konstanta, selanjutnya pengertiannya. Yang pertama, variabel, suatu pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, disebut juga peubah. Kemudian yang kedua yaitu koefisien, adalah bilangan pada bentuk aljabar yang berupa bilangan dan memiliki variabel, biasanya berdampingan dengan koefisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu konstanta, merupakan suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, biasanya berdiri dengan sendiri. Apakah kalian tahu nama bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan? Seperti pada contoh berikut ini. Oke, yang dipisahkan oleh penjumlahan yaitu suku. Nah, suku merupakan variabel beserta koefisien konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan per pengurangan. Jenis-jenis suku X dan 3Y disebut dengan suku 1 atau yang lebih dikenal dengan istilah matematika monomial. Dua X tambah 3 disebut dengan suku 2 atau yang lebih dikenal dengan binomial. 2X tambah 3Y tambah 4 disebut dengan suku 3 atau yang lebih dikenal dengan istilah trinomial. Nah, jika sukunya lebih dari 3 atau suku banyak, maka dapat kita sebut dengan polinomial. Setelah memahami materi pertama yaitu memahami bentuk aljabar, kemudian selanjutnya yaitu 3.2 memahami penjumlahan dan pengurangan suatu bentuk aljabar. Pemahaman yang harus dipahami yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan suatu bentuk aljabar. Kemudian siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar.
Simak video berikut ini. Bentuk penjumlahan. Po senang sekali karena mendapat banyak makanan. Kemudian, Po melihat ke kiri dan ke kanan. Po duduk bersama satu meja dengan ayah Po dan panda kecil Lala yang senang dengan boneka Tiger. Di depan ayah Po ada 5 mangkuk bakpao dan 3 piring donat. Di depan Lala ada 3 piring mochi, 1 mangkuk bakpao, dan 2 piring donat. Ada berapa banyak makanan yang ada di atas meja makan itu ya? Nah, ini adalah meja makan yang ditempati oleh Po, ayah Po, dan juga Lala. Jika kita jumlahkan keseluruhannya, 9 mangkuk bakpao, 7 piring donat, 4 piring mochi, dan 2 buah bakpao Po. Nah, kenapa kita tadi menjumlahkan mangkuk bakpao dengan mangkuk bakpao? Kenapa tidak mangkuk bakpao dengan piring donat misalnya? Kenapa ya? Karena bendanya sama, Kak. Benar sekali, karena bendanya sama. Yang dalam matematika, jika bendanya sama atau variabelnya sama, maka disebut suku sejenis. Mangkuk bakpao tidak bisa dijumlahkan dengan piring donat karena benda atau variabelnya berbeda, yang dalam matematika disebut dengan suku tidak sejenis. Jadi, bentuk aljabar hanya bisa dijumlahkan jika sukunya sejenis. Dari konsep tadi, ayo coba kita temukan hasil penjumlahan bentuk aljabar ini. Caranya, kita jumlahkan variabel yang sama. 3A variabelnya sama dengan 2A, dijumlahkan menjadi 5A. 5A tidak sama variabelnya dengan 4B. Jadi, hasil penjumlahan bentuk aljabar ini adalah 5A ditambah 4B. Lalu, bila bentuk penjumlahan aljabarnya seperti ini, bagaimana ya? Caranya sama, kita jumlahkan yang variabelnya sama. 3AB variabelnya sama dengan 4B, maka dijumlahkan menjadi 7AB. 7AB variabelnya tidak sama dengan A dan 2B, maka hasil penjumlahannya adalah 7AB ditambah A ditambah 2B. Nah, Selanjutnya bentuk pengurangan. Tanpa Po sadari, karena sedang berpikir tadi, ayah Po dan Lala sudah menghabiskan banyak makanan. Sekarang hanya tersisa 4 mangkuk bakpao, 3 piring donat, dan 2 piring mochi, dan 2 buah bakpao milik Po. Aduh, Po harus cepat-cepat makan ya agar tidak kehabisan. Tapi Po penasaran, berapa banyak makanan yang sudah dimakan ayah Po dan Lala. Coba bantu Po teman-teman. wah, banyak juga ya yang telah dimakan oleh ayah Po dan juga Lala, sehingga hanya tersisa. Cara agar kita bisa mengetahui berapa banyak yang telah dimakan, yaitu dengan mengurangkan banyak makanan sebelum dimakan dengan banyak makanan yang tersisa. 5 mangkuk bakpao, 4 piring donat, 2 piring mochi, 0 karena belum dimakan. Jadi banyak makanan yang telah dimakan adalah, dari sini kita peroleh pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ayo kita coba menyelesaikan soal berikut. 3A dikurangi 2A. 3A variabelnya sama dengan 2A, dikurangkan menjadi A. Ingat, jika koefisiennya 1 tidak usah ditulis. Lalu soal berikut. Penyelesaiannya adalah karena 2A kuadrat variabelnya A pangkat 2 tidak sama dengan variabel A, maka 2A kuadrat tetap. Lalu, min 3A variabelnya sama dengan variabel min 4A. Ingat kembali materi operasi bilangan bulat. Kalau min 3 dikurangi 4 sama dengan min 7. Jadi hasilnya adalah min 7A. Jadi hasil pengurangan bentuk aljabar itu adalah 2A kuadrat min 7A. Itu dia materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Apakah kamu sudah paham? Jika sudah, silahkan baca rangkuman materi ini ya. Setelah menyimak video sebelumnya, silahkan kerjakan tugas berikut ini.